Silakan duduk. Shalom. Tidak sadar kita sudah memasuki minggu terakhir tahun 2021. Dan minggu depan sudah tanggal berapa itu? Tanggal 2. Kita memasuki tahun yang baru. Dan Abuna bersyukur bahwa kita bisa hadir di rumah Tuhan di minggu yang terakhir ini. Karena itu adalah berkat yang sangat spesial buat kita. Ada satu pesan Tuhan yang akan kita nikmati berkatnya di minggu yang terakhir tahun ini. Kita akan baca, karena ini masih dalam suasana Natal, kita akan baca Matius pasal 2. Kita akan melihat kembali cerita bagaimana orang-orang Majus datang dari jauh membawa persembahan kepada, bukan bayi Yesus ya saudara, kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu sudah bukan bayi lagi pada waktu orang Majus datang ke sana. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Yang akan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Melalui jalan lain. Saudara, tema besar dari narasi mengenai orang Majus adalah persembahan. Dan kita tahu bahwa persembahan mereka itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah logam mulia, yaitu emas. Betul? Dan itu sangat mahal di masa itu. Bukan karena mahalnya sebetulnya, tapi susah didapat. Dan itu sangat berharga. Mereka membawa benda berharga untuk ketemu seseorang yang sama sekali sebetulnya tidak terhubung dengan mereka. Kelompok yang kedua yang mereka bawa yaitu kemenyan dan mur. Jangan lihat jenisnya, yang satu kemenyan, yang satu mur. Tapi lihat fungsinya. Itu adalah esens yang digunakan untuk menjadi bagian dari bau-bauan. Diberi arang di bawahnya, lalu di atasnya ada tempat, dan di situ esensnya diletakkan. Sehingga ketika dipanaskan, pernah pijat, ya? Pijat itu kan dipijat itu refleksologi itu kadang-kadang ada sebuah tempat yang ada lilin, lalu di atasnya ada cairan yang ditaruh esens. Jadi seluruh ruangan itu menjadi harum. Jadi kemenyan dan mur adalah esens. Dan itu adalah minyak utama. Jadi dalam konsep mereka pada waktu itu, mereka tidak melihatnya sebagai kemenyan dan mur. Mereka melihatnya sebagai dua jenis minyak utama yang digunakan sebagai dupa. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena
ada kepercayaan bahwa orang yang dihormati, orang yang dihargai, orang yang dianggap kudus, disembah dengan cara membawa benda berharga kepadanya, dan disembah dengan membawa benda-benda yang memang hanya khusus diperuntukkan untuk tujuan itu. Masih ingat di Bait Allah, orang tidak boleh menggunakan minyak utama. Di Bait Allah orang tidak boleh menggunakan kemenyan dan mur itu secara bebas. Hanya di Bait Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa orang-orang Majus ini membawa kemenyan dan mur kepada Tuhan, kepada Yesus yang adalah Mesias, maka sebenarnya di situ kita mengerti bahwa persembahan ini secara kualitas emas, kemenyan dan mur, dan secara kuantitas itu pasti jumlahnya banyak. Bukan satu kotak besar, saudara. Kalau satu perhiasan emas kecil aja sudah berharga, mereka tidak membawa perhiasan kecil. Mereka membawa yang besar. Demikian juga secara kuantitas dari esens minyak utama, kemenyan dan mur itu. Mereka tidak hanya membawa cerit kecil, tidak. Jadi secara kualitasnya ada yang terbaik dan secara kuantitasnya terpenuhi. Karena mereka menghadap raja. Apa yang mereka lakukan? Mereka sebenarnya membawa persembahan. Makanya tema utama dalam setiap kali kita membaca narasi mengenai orang Majus ini, tema utamanya adalah persembahan. Mari katakan bersama dengan Abuna, persembahan. Atau lebih tepatnya juga bisa kita terjemahkan sebagai hadiah. Katakan hadiah. Kalau kita melihat lebih dalam mengenai persembahan ini, maka kita tiba pada sebuah kata Aramaik, kata bahasa asli Tuhan Yesus yang disebut dengan korbana. Ya, K-O-R-B-A-N-A. Korbana, saudara. Kata korbana itu bukan hanya sekedar hadiah atau present yang diberikan selesai. Tidak. Tapi itu untuk tujuan menghormati. Itu untuk tujuan yang lebih tinggi dari sekedar memberi. Misalnya di Natal ini kita memberi sesuatu kepada seseorang. Kita memberikan parcel kepada orang lain. Kita mengirim roti. Kita mengirim sesuatu. A present, hadiah. Tapi ini lebih dari sekedar hadiah. Karena korbana adalah sesuatu yang Anda beri dengan kesadaran bahwa yang menerima itu jauh lebih tinggi dari level saudara. Yang menerima itu memiliki entitas ilahi. Jadi orang-orang Majus ini tahu bahwa bayi yang dilahirkan di Bethlehem itu berbeda dengan bayi biasa. Dia merupakan bayi ilahi. Dia memiliki esensi ilahi di dalam dirinya. Benda yang mereka persembahkan itu saja, emas, kemenyan, dan mur itu, bukan benda biasa yang bisa ditemui di rumah orang-orang. Itu hanya ada di Bait Allah di masa Salomo. Itu hanya dipersembahkan di dalam kerajaan-kerajaan. Jadi mereka tahu bahwa ini bukan persembahan biasa. Haleluya. Sampai di sini Anda bersama-sama dengan Abuna. Ini persembahan yang diberikan kepada raja di atas segala raja. Bukan sekedar hadiah, tapi mereka mengaguminya, melihatnya sebagai raja yang tidak biasa. Makanya mereka dengan berani bertanya kepada orang di Yerusalem, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu berada? Mereka tidak takut karena penguasa Yerusalem pada waktu itu adalah Herodes. Mereka tahu bahwa ada raja yang lebih tinggi dari Herodes. Dan kepada raja itulah mereka membawa persembahannya. Saya ingin membentuk pemahaman kita bahwa ketika Anda memberikan persembahanmu kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar hadiah. Bukan hanya sekedar menarik uang dari dompetmu. Bukan hanya sekedar ritual agama daripada malu dilihat orang lain gak kasih persembahan.
bukan hanya sekedar kewajiban, tidak. Anda sedang menghadap Tuhan. Dan jangan kaget, kata korbana itu memiliki akar kata yang artinya ketika Anda membawa korbana, maka artinya sebenarnya Anda sedang mendekat kepada seseorang. Kalau Anda senang pada seseorang, dalam apa orang Jawa bilang nyolu misalnya, atau Anda sedang berurusan dengan seseorang supaya hatinya jadi lembut dan memuluskan segala rencanamu, kita mengenal itu dalam dunia hari ini sebagai sogokan. Betul? Anda membawa barang kepadanya. Anda sedang berurusan dengan seseorang supaya urusanmu lancar, Anda memberikan present kepadanya. Itu sebenarnya akar kata dari korbana yang dipraktekkan secara salah. Kenapa? Karena kita membawa sesuatu kepada seseorang untuk memuluskan jalan kita. Akhirnya esensi korbana itu jadi hilang. Sesungguhnya kata korbana adalah membawa sesuatu karena Anda menghormati orang itu. Kata korbana adalah membawa sesuatu karena Anda sedang mendekat kepadanya. Saya ulangi. Kata korbana atau persembahan, Anda sedang mendekati orang itu, menghormati dia. Jadi bukan karena motivasi yang melatar belakangi pemberian korbana itu, supaya urusanmu lancar, atau supaya nilaimu jadi baik. Ya kan? Alek ini mahasiswa Abuna. Dia bilang pasti kalau kuliah Abuna nilai A, oh tidak. Dia ada nilai mata kuliah terakhir sama Abuna, dan saya udah jauh-jauh hari berkata nilai maksimal AB. Nggak ada. Jadi supaya nggak kecewa. Karena berharap, oh saya akan pengerja Abuna, pasti dapat A. Oh enggak. Enggak. Ya. Tadi malam dia korbana terhadap Abuna, mijat kaki Abuna. Saya berkata, walaupun pijat, nilai maksimal tetap AB. Maaf kata. Ya tahu? Ya, bukan korbana yang seperti itu. Dalam praktik sosial akhirnya kita balik supaya kita bisa mendekat kepada seseorang, kita korbana. Betul ya? Sebenarnya korbana itu melekat di dalam tindakan dan maknanya. Ketika Anda mendekat kepada seseorang yang Anda hormati, yang Anda hargai, ada esensi tertentu sehingga Anda pergi kepadanya tidak dengan tangan kosong. Mereka ini orang-orang Majus yang tidak kenal bagi Yesus sebenarnya. Kata Majus itu berasal dari kata Megi. Berasal dari kata Iran, Mangus. Dan Mangus itu adalah nama untuk Imam Zoroaster. Agama kuno orang Iran. Yang percaya pada perbintangan. Ahli astronomi. Yang percaya kepada benda-benda langit. Kami telah melihat bintangnya di timur. Berarti mereka berasal dari timur. From the rising of the sun. Dari mana itu? Dari arah timur. Para ahli teologi berkata, teolog-teolog berkata, mereka orang-orang Iran. Dari kata Mangus, Imam Zoroaster. Ada juga yang berkata mereka berasal dari Yamen. Karena Raja Yamen pada waktu itu adalah orang Yahudi. Ada yang berkata mereka dari India. Terserah, pokoknya mereka dari timur. From the rising of the sun. Dan mereka dari timur datang untuk mendekat. Datang untuk mendekat. Dan karena datang untuk mendekat kepada seorang raja yang dihormati, yang kudus, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Inilah yang menjadi refleksi buat kita. Makanya sampai dengan hari ini dalam tradisi agama-agama tertentu, ya, sebelum ibadah dimulai, dinyalakan dupa. Ya, dinyalakan dupa. Bukan hanya dalam akar kekristenan. Dalam agama-agama yang tidak berakar dalam kekristenan, kita juga melihat ada penyalaan dupa, bau-bau yang harum. Anda tahu tujuannya apa?
untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Tapi akhirnya kita terjebak pada praktiknya. Praktik menyalakan dupanya dan lebih mementingkan dupanya daripada personal relationship kita dengan Tuhan. Bukan tata caranya. Tapi di zaman itu, orang-orang menggunakan dupa untuk mengundang sesuatu yang ilahi, yang supernatural hadir. Termasuk juga dilakukan oleh bukan hanya orang-orang beragama, orang-orang non beragama. Betul ya? Praktik dukun itu, masih ingat bagaimana orang mengambil emas dari gereja kita? Masih ingat cerita itu, orang datang mengambil emas, dia taruh dupa di depan pintu gerbang. Katanya saya sebagai pendeta tidak sadar bahwa ini golden gate. Jadi dia mau mengambil emas supernatural dari gereja ini katanya. Dia pasang dupa. Tapi kita tidak lantas membuat gereja kita penuh dupa ya. Untuk mengundang hadirat Tuhan. Tapi esensinya seperti itu di zaman itu. Persembahan. Saya ingin kita membuka di dalam Keluaran pasal 23 ayat 15. Membuka firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 15. Menjadi refleksi yang penting buat kita. Kita baca sama-sama 2-3. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ini loh alasan dibalik kita membawa persembahan saat kita beribadah kepada Tuhan. Persembahan kita itu dupa kita. Apa persembahan kita itu dalam segi dalam konsep seperti orang Majus datang jauh-jauh dari Iran ke Bethlehem. Jauh, saudara. Kurang lebih perjalanannya 6 bulan, setengah tahun. Dari Iran ke Bethlehem setengah tahun. Dari Bethlehem kembali ke Iran berapa? Setengah tahun. Berapa lama di atas punggung unta? Berapa lama? 1 tahun. Pantatnya kapalan enggak? Kita baru duduk 2 jam di ibadah. Duduk 2 jam. Udah pantat udah kepanasan. Kok lama toh? Habis ini makan di mana? Kok lama? Nah, kita datang ke gereja itu kan bukan sebagai kewajiban agama loh. Berjumpa dengan raja di atas segala raja. Haleluya. Berjumpa dengan Tuhan. Orang Majus, Mangus, imam-imam Zoroaster yang tidak punya ikatan kepercayaan dengan misi dan kedatangan Mesias. 6 bulan pergi ke Bethlehem, kembali dari Bethlehem 6 bulan, 1 tahun di atas punggung unta. Mereka antusias. Jangan pernah pantatmu kepanasan walaupun 5 jam ibadah di gereja. Kasih tahu kiri kananmu, pantatmu jangan kepanasan. Lama, nanti kasih sinyal-sinyal. Ada itu, kasih sinyal-sinyal sama pendeta kipas-kipas. Kadang-kadang nanti ada timekeeper di depan. Kalau saya kelamaan khotbah, dia duduk paling depan. Sambil lihat saya. Yang begitu-begitu saya lama-lamain, saudara. Biar nggak diundang lagi, terserah. Waktu buat artis ada, untung itu pandemi, saudara. Kalau enggak, gereja heboh itu. Gila-gilaan dalam perayaan Natal. Waktu untuk artis lebih banyak daripada waktu untuk pendeta. Ingat pengalaman Abuna, pernah melayani di sebuah kota. Spanduknya besar-besar. Ada wajah Abuna itu. Wah, tapi wajah artisnya lebih besar. Oke, saya bilang nggak apa-apa lah, paling tidak ada wajah saya di situ. Sampai di situ. Dari rundown yang dikirim 30 menit. Begitu masuk, timekeepernya datang. Pak, nanti khotbahnya cuma 20 menit ya. Duduk di depan, timekeeper datang lagi. Maaf Pak, kita kurangi. Jadi 15 menit. Berapa waktu buat artis? Ada 2 jam Pak. Kau dengar artis atau dengar firman Tuhan? Marah saya di samping gembalanya. Biar gembalanya dengar. Hormati firman Tuhan.
Kamu tidak sedang nonton artis. Artis datang dan pergi. Yang kamu dengar adalah firman Tuhan. Ini kesalahpahaman yang berjamaah dalam gereja-gereja. Untung pandemi, saudara. Kalau enggak, gereja jadi jor-joran. Ini pelajaran buat gereja Tuhan. Makanya kita jarang undang artis di gereja kita. Bukan karena kita nggak sanggup loh. Teologinya harus dibenarin. Saya berkata, saya akan khotbah sampai Tuhan suruh saya selesai. Pucat mukanya. Ya toh? Saya khotbah 20 menit, langsung khotbah 20 menit. Udah menit ke-20, timekeepernya duduk di depan dari belakang, dia gini-gini. Saya tambah 10 menit lagi. Setengah jam. Hadirat Tuhan kok, firman Tuhan kok. Kita mendekat kepada Tuhan dengan cara yang salah. Intinya itu, saudaraku. Jangan pernah nyogok Tuhan. Anda datang ke gereja ini, bawa amplop yang besar, tebal-tebal. Anda memberikan itu bukan karena menyogok Tuhan atas kepentinganmu tertentu. Jangan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mencuci uang. Yang entah dari mana sumbernya di luar sana. Lalu menguduskannya di dalam gereja. Tidak. Tidak. Anda datang kepada Tuhan. Beribadah kepadanya. Dan karena Anda tahu dia Tuhan. Anda masuk hadiratnya. Tidak dengan tangan kosong. Amin. Anda tahu tidak dengan tangan kosong. Terus terang aja saya harus jelaskan kepada saudara. Jangan berkata, aku kan hadir di sana. Tidak. Anda hadir, betul. Tapi tangan kosong yang dimaksud sesuatu yang dibawa oleh tanganmu. Sesuatu yang dibawa oleh tanganmu. Dan itu indah, saudara. Abuna sebagai gembalamu, banyak melihat, saudara. Ada pengusaha-pengusaha telur jemaat Abuna. Anda tahu perpuluhannya? Telur, satu kotak. Di situ Abuna, wow, luar biasa. Bagi kepada jemaat yang lain. Masa saya habisin telur satu kotak? Kukuti semuanya? Ya. Ada yang potong, dia pengusaha pisang. Pisang. Buah pertama dibawa ke rumah Tuhan. Pisang. Ubi. Semua. Saya ingin membentuk pemahaman kita di akhir tahun ini. Bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan cara yang salah, kita tidak akan dapat apa-apa. Enggak. Kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi sebaliknya, ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan cara yang benar, maka kita akan pulang, seperti yang saya katakan tadi dalam doa, seperti orang yang membawa harta di dalam bejana. Pulang dari gereja, wih, wajahnya berseri-seri, bawa bejana. Wah, apa itu? Berkat dari Tuhan. Berkat apa? Berkat rohani. Karena masuk kepada Tuhan dengan cara yang benar. Kita pulang dengan sesuatu. Itulah sebabnya dari zaman dulu Tuhan memberi aturan kepada mereka, jemaat Tuhan, orang Israel. Kalau engkau beribadah dan melakukan sesuatu di hadapanku, jangan masuk di hadiratku dengan tangan kosong. Jadi sebenarnya esensinya adalah Anda datang ke gereja karena kita sedang menghormati Raja, masuk dalam hadiratnya, dan untuk itu kita tidak boleh hanya hadir dengan membawa badan. Tapi ada persembahan yang harus kita beri. Itulah esensi yang benar. Bukan karena alasan-alasan yang lain. Bukan. Karena kita menghadap Raja. Jangan dengan tangan kosong. Haleluya, saudara. Ini poin yang sangat penting dalam merefleksikan perjalanan 1 tahun kita. Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Memang kita berkata, aku mempersembahkan tubuhku. Aku mempersembahkan tenagaku, pikiranku, hatiku. Tapi materi, emas, kemenyan, dan mur seperti apa yang bisa Anda persembahkan kepada Tuhan? Kalaupun itu ada, dan memang Anda melakukannya setiap minggu, mari benarin pikiranmu. Lakukan dengan cara yang benar. Bukan karena kita sedang nyogok Tuhan. Tapi karena ada kesadaran, kita tidak boleh masuk hadiratnya dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong ada sesuatu. Wong dulu orang-orang kalau datang ke istana raja,
di zaman kerajaan Joseon, tahu ya? Karena Bunda lagi nonton Korea hari-hari ini. Ada kerajaan Joseon, dinasti Joseon. Ya, contoh gitu ya. Jadi kalau ada gubernur-gubernur, ada rakyat meminta keputusan raja, mau ketemu raja, mereka tidak masuk di istana raja dengan tangan kosong. Karena apa? Karena mereka menghormati raja itu. Nah, kita ke gereja menghormati raja di atas segala raja. Apa yang bisa kita bawa? Anda yang ada di rumah, dengarkan baik-baik pengajaran ini. Karena sebenarnya Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Yang Tuhan lihat adalah kita menghormatinya atau tidak. Kita menghargainya atau tidak. Ada seorang jemaat itu, saya tidak tahu dia sengaja atau tidak, memberi perpuluhan itu misalnya ya, lalu dia tidak beri lagi. Ya saya juga tidak tagih-tagih. Karena Bunda bukan tipe pendeta nagih-nagih. Kamu belum bayar perpuluhanmu. Bayar, emangnya ada sesuatu yang dibeli? Itu konsep yang salah, saudara. Enggak. Karena ada persembahan, tidak ada persembahan, ada perpuluhan, tidak ada perpuluhan. Dalam kepercayaan dan iman Bunda, gereja ini tetap hidup. Amin. Jadi tidak bergantung dari itu, tidak. Yang ngasih ya puji Tuhan, enggak ngasih puji Tuhan. Gereja hidup kok. Teologi itu harus kita benarin, saudara. Ada jemaat-jemaat kita yang diberkati, kehidupan ekonominya baik. Ya perlakuan saya sama dengan jemaat-jemaat kita yang biasa-biasa. Sehingga tidak ada asumsi, kalau yang kaya datang, Pak Sony menyambut. Ayo, mari, silakan. Lalu yang miskin datang yang tidak punya apa-apa. Halo, ya. Seberapa sering orang dalam gereja kecewa hanya karena perlakuan yang demikian. Memang money itu speak loud. Tahu ya, uang itu bicara kencang, saudara. Tapi gereja Tuhan tidak didirikan atas uang. Karena Tuhan yang mempunyai gerejanya. Tuhan udah kaya. Jadi cara kita membawa dan mengelola persembahan kita harus benar. Karena ujung-ujungnya yang diberkati bukan gereja Tuhan, kok kita sendiri. Amin, amin. Jangan masuk hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jangan masuk. Jangan. Dan hati kita tidak boleh melekat kepada materi. Sebab kalau hati kita melekat kepada materi, nanti Tuhan akan mempermalukan kita loh. Bahwa ketika hatimu tulus melayani Tuhan, hidup kita tidak lagi ditentukan dan dikontrol oleh namanya materi. Amin. Lakukan bagianmu, beri yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan tidak akan melupakan apa yang kau lakukan dan akan berikan kepadanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan tidak pernah, seringkali kita mengukur hamba Tuhan, mengukur pelayanan, mengukur sesuatu dengan materi. Tidak. Yang penting bagi Tuhan adalah masuk hadiratnya tidak dengan tangan hampa, tangan kosong. Ada sesuatu yang engkau bawa, bukan karena engkau memiliki misi atau agenda tertentu dalam kerajaannya. Tidak. Tapi karena engkau menyadari ada Tuhan yang harus engkau hormati. Ada Tuhan, dan ini yang kedua, ada Tuhan yang engkau cintai. Saudara, ini indah sekali. Cinta membuat manusia berubah. Kalian pada ketawa toh? Cinta itu, percaya nggak? Cinta membuat manusia berubah. Dulu, sebelum jatuh cinta, keloworan. Kelowor, ya tahu? Ya tahu? Setelah jatuh cinta, klimis. Rambut, pakai tanco. Minyak tanco, klimis. Udah mulai penampilan. Betul kok? Betul toh? Sebentar-sebentar maca di kaca. Cinta membuat manusia berubah.
ngemeng-ngemeng, ada pengerja Abuna yang juga sedang berubah. Ngemeng-ngemeng. Jadi situ Abuna mengamati. Iya ya, cinta membuat manusia berubah. Bukan berubah makin buruk, berubah makin baik. Amin. Nah kalau cinta pada manusia saja, kita bisa seperti itu. Terlebih kalau cinta pada Tuhan. Haleluya. Cinta pada Tuhan. Itu loh. Orang yang cinta pada Tuhan itu pasti memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Tangan kosong bukan hanya sekedar sesuatu yang ada di tangan itu. Tapi sesuatu itu berkualitas. Suami Bu Elizabeth ini suka mancing. Gitu. Dan dia tahu Abuna paling suka ikan. Datang sama suaminya naik motor. Dikasih ikan terbaik, saudara. Saya berkata, wow, ini luar biasa. Kalau untuk gembalanya dia begitu. Terlebih untuk Tuhan. Mengerti maksud saya? Ini loh yang harus kita miliki kesadaran dan pengertian dalam cara kita memberi persembahan kepada Tuhan. Anda memberikannya karena Anda mencintai Tuhan. Karena Anda mencintai Tuhan. Abuna selalu ngomong kepada anak-anak. Sekarang anak Abuna tinggal 2. Revival dan Revo. Nah, pelayanan Papa kalian lihat toh? Tidak berdasarkan materi. Kalian lihat itu. Mumpung kalian masih kecil. Bisa melihat hidup Papa. Sebab kalau semua saya kukuti untuk diri Papa. Papa udah kaya. Nggak usah cari barang diskonan kalau beli baju. Loh, orang itu kalau memberi ke pendetanya, kalau dia lihat pendetanya hidup lebih tinggi dari dia dan dari apa yang dia berikan, mesti ngomong loh. Pendetanya yuk. Waduh. Mesti ngomong. Maka supaya Anda nggak ngomong, berikan sesuatu itu dengan cinta. Haleluya. Karena sekali lepas dari tanganmu, bukan urusanmu lagi. Kenapa hal seperti itu terjadi? Nah, karena understanding tentang pemberian belum terbentuk. Belum terbentuk pemahaman yang benar. Kadang-kadang mereka asal ngomong, Pak, itu disimpan buat Papa aja. Kan itu dikasih buat Papa. Ya urusan ini, urusan itu nanti pasti Tuhan beri. Saya berkata, nah, itulah yang namanya nilai seorang hamba Tuhan. Kalau kita mau kaya bisa. Kita butuh apa tinggal telepon, aku mau ini. Hati kita diuji. Ingat ya, Mamon tidak salah. Betul ya? Mamon salah enggak? Enggak. Yang salah adalah sikapmu terhadap Mamon. Jangan izinkan Mamon mengendalikanmu. Itu yang salah. Tapi kita yang mengendalikan Mamon. Ya toh? Cinta membuat manusia berubah. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda juga akan berubah terhadap Tuhan. Itu loh intinya. Amin. Ya. Rumahmu jauh-jauh. Datang ke gereja kita di tempat ini. Karena Anda cinta Tuhan. Hanya itu alasannya. Bukan berarti di gereja lain gak ada Tuhan. Bukan. Tapi di sini ada sesuatu yang membuatmu terhubung secara pribadi. Ingat ya. 1 tahun ini minggu yang terakhir. 1 tahun ini. Masih bersama-sama Abuna? Khotbah agak lama dikit ya? Ya tak? Oke kata Pak Andreas. Pak Andreas ini makin ganteng loh. Bahaya kalau jalan sendirian. Harus sama Bu Yeni itu. Kalau enggak bahaya. Ya, kayak engkoh-engkoh. Kayak Andi Lau. Pak Andreas kan Andi Lau loh. Jadi, sampai mana tadi gara-gara Andi Lau? Dakocan. Gitu. Cinta membuat manusia berubah. Sepanjang tahun ini, mari coba renungkan di minggu yang terakhir tahun ini. Betapa Tuhan sudah banyak berkarya dalam hidupmu. Amin. Masih sehat, masih punya pekerjaan, keluarga kita, ya di tengah COVID,
Ya, jangan pikir gereja kita kemarin ada jemaat yang tidak kena COVID di generasi Delta itu. Pada kena COVID, saudara. Ya, tapi semua utuh, sehat. Karena Tuhan pelihara. Itu karena cinta Tuhan kepadamu. Atas semua cinta Tuhan itu, masihkah Anda tidak cinta Tuhan? Itu loh intinya. Cinta Tuhan. Kalau cinta di dunia bisa membuat kita berubah. Terlebih kalau kita cinta Tuhan. Kita harus berubah karena cinta. Karena hidup ini sebenarnya adalah sebuah persembahan. Bagian yang terakhir, saudara. Abuna ingin sharing. Sekali-sekali khotbahnya sharing, toh? Ulangan pasal, sebentar. Ulangan pasal 12. Coba buka. Ulangan pasal 12. Ayat 5. Kita baca ya. Ayat 5 sampai ayat 7. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari. Dan kesanalah kamu harus pergi. Nggak peduli rumahmu jauh. Kalau itu menjadi tempat yang memang Anda tuju sebagai rasa cintamu kepada Tuhan, kesanalah kamu harus pergi. Lihat ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa apa? Korbana. Persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sunu lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Lihat ayat 7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu apa? Engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Salah satu alasan kita dan ini alasan yang sangat penting. Kenapa kita membawa persembahan di hadapan Tuhan? Bukan hanya karena ada perintah masuk hadirannya dengan tangan kosong. Tidak boleh dengan tangan hampa. Bukan. Bukan hanya karena kita mencintai Dia. Tapi ingat baik-baik, saudaraku. Sepanjang tahun ini, Anda sudah diberkati Tuhan. Amin. Berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat fisik dan berkat non-fisik. Apa sih ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan? Dengan persembahan semua itu terlihat. Aku mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Karena aku sudah diberkati oleh Tuhan. Karena aku sudah diberkati oleh Tuhan. Saya awal bulan kemarin itu ada satu orang, saya anggap pengerja ya di gereja kita. Saya berkata, saya panggil, ini tolong belikan sesuatu buat anak-anakmu. Dia tolak, saudara. Dia berkata, kami sudah diberkati sepanjang tahun ini. Wah, kata-kata itu melekat kepada saya. Kami diberkati sepanjang tahun ini, Abuna. Saya enggak peduli saya toh. Kamu diberkati atau tidak diberkati sepanjang tahun ini bukan urusan saya. Ini buat anak-anakmu. Beli sesuatu buat anak-anakmu dari bapaknya dari engkongnya. Namun ini sudah tua ya. Engkongnya. Ya toh? Nanti kalau anak sulung Pak Ferdi sama Ci Ingene menikah, Silva, gantian saya tidak panggil lagi dia Ko. Biasanya saya panggil Ko. Ko Ferdi, saya panggil Engkong Ferdi. Ci Inge, Mak Inge, gak cocok. Iya tuh. Saya berkata, ini beliin sesuatu buat anak-anakmu. Kasih tahu dari Abuna. Malamnya anak-anak rekaman suara, saudara. Terima kasih Abuna sudah memberkati kami. Wih, hati saya dengar seperti itu, saudara. Itu hati saya, maknyes. Apalagi hati Tuhan. Kalau anaknya datang,
di rumahnya. Kesanalah engkau harus pergi, kata Tuhan, membawa korbanamu. Kita ngomong pada Tuhan, Tuhan, ini persembahanku. Saya nggak suka lagu ini, persembahan kami sedikit sekali, kok melas? Enggak. Karena ukuran persembahan bukan banyak dan sedikit. Jadi nggak usah ngomong-ngomong begitu sama Tuhan. Bawa saja dengan pengertian yang benar. Amin. Apa pengertian yang benar tadi? Tidak boleh dengan tangan kosong. Yang kedua, memberikan karena mencintai. Dan yang ketiga, memberikan karena diberkati. Sebagai ucapan syukur. Di situ kita tahu bahwa nilai tidak penting di hadapan Tuhan. Amin. Mau besar, mau kecil, yang penting 3 motivasi ini terpenuhi. Di hadapan Tuhan, itu adalah persembahan yang menjadi harum. Dupa yang harum. Haleluya. Mari kita nyanyi satu lagu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kita tutup tahun ini. Di minggu terakhir tahun ini. Dengan pengertian yang benar. Kalau kita sudah diberkati di sepanjang tahun 2021. Percayalah. Berkat yang sama bahkan lebih besar. Akan datang dari Tuhan. Di tahun 2022. Amin.